Mobil ini tahun 2023 bekas yang kami jual di harga 235 juta. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sadar nggak? Kadang tidak perlu kelihatan wah untuk bisa melihat seberapa berharga barang yang kita miliki, termasuk soal mobil. Bahkan mobil ini kalau dilihat tuh kalem, tenang gitu kan. Nih desainnya sadu nunduk gitu. Untuk bapak-bapak yang sedang berkembang taraf hidup ekonominya ya, kadang kita dulu pengen punya mobil yang bentuknya agresif, speknya tinggi, dan bisa bikin orang nengok, ya kan? Tapi sekarang mungkin yang kita cari beda. Kalau mobil ini jelas mobil yang nggak bikin ribet, kemudian awet, nyaman, irit, dan cukup untuk nganterin kita kemana aja tanpa drama. Saya pikir City RS hatchback ini insya Allah bakal masuk di kategori itu. Mobil ini dari keempat sisi, samping kanan, kiri, depan, belakang, desainnya nggak neko-neko. Grillnya sewarna body dan itu yang bikin mobil ini malah kelihatan serem. Ini tinggal dicuci ya, ini baru aja datang nih, baru aja datang. Kalau soal eksterior boleh diadu lah ini mobil. Desainnya ya, lampunya tuh kalau malam tuh udah kayak BMW kan. Pertama rilis saya naik mobil ini lumayan enak naikannya. Ya memang sekelas sedan dia City. Buat saya pribadi ini mobil tetap kelihatan enak. Desainnya 3-5 tahun ke depan, enggak yang langsung begitu datang itu menarik perhatian kemudian cepet bosen gitu enggak. Ini mobil bakalan timeless secara desain menurut saya pribadi. Masuk ke dalam ya kan, saya omongin apa adanya nih. Tapi ya kita dapat mobil yang warna interiornya all black. Tuh. Soal fitur atau desain teman-teman bisa lihat sendiri dan ini selera. Tapi yang saya amati dari tadi di sini head unitnya udah lumayan lengkap. Bahkan bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto, yang paling penting bisa Bluetooth. Lumayan enak. Nanti kena ini, lumayan copyright. Setir di tombol setir lumayan banyak. Desain setirnya bagus. Ini, aduh lensanya kurang lebar. Nah ini. Armrest ada yang empuk, sini enggak. Posisi duduk lumayan. Ini kalau mau paling rendah. Memang belum elektrik ya, masih manualan. Tuh kayak gitu. Enak lah. Gak ada apa-apa di tengah. Cuma ada 2 USB. Kemudian ada power outletnya. Lumayan 180 watt maksimal. Ada tempat penyimpanan di sini. Ya simple gini. Tapi kadang yang simple gini yang dibutuhkan. Kilometernya berapa nih? Cara ngeris kilometer gas 33.000. Record insya Allah. Record. Gitu. Lampu warna kuning, nanti ganti warna putih. Sini ada tapi kuning. Dah di depan hanya seperti itu teman-teman interiornya. Kita lihat ke belakang ya. Oh jelas ada Twitternya di sini. Udah lumayan enak. Oke, sebelum kita belakang ada banyak airbag di sini atau dashboard, pilar. Sini ada nggak ya? Nggak ada. Belakang ada tuh. Lumayan lengkap ini untuk airbagnya. Nah kalau saya baca di beberapa fitur keamanan lain juga sudah lengkap. Ada ABS, EBD, kemudian hill start assist. Cuma kok nggak ada tombolnya kalau hill start assist ya. Cara mengaktifkannya gimana? Nah kalau teman-teman nyari Honda Sensing, memang mobil ini belum ada tuh, belum ada sensor apapun. Jadi ya sudah, mobil ini bukan untuk pamer teknologi,
tetapi untuk diandalkan memenuhi kebutuhan dasar dari sebuah mobil. Kalau kalian seneng nyetir, mungkin ini akan lebih enak setirnya daripada Brio, iya jelas. Tapi kalau dari Jazz, torsi bawahnya masih enakan Jazz kalau menurut saya teman-teman. Ini agak-agak lemot di torsi bawah, tapi begitu RPM-nya naik, speednya dia bisa lebih kenceng. Ini bisa sampai up to 220. Jadi milih ini apa Jazz? Monggo, selera. Interiornya seperti ini, eksteriornya seperti tadi. Ini arah semburannya lengkap dan itu bisa diputar pakai tombol. Enak banget. Tuh. Gitu. Jadi ada cool maksimalnya sampai 28 derajat. Kita dinginin aja. Semarang lagi sumuk karena nggak tahu nih musim hujan. Gitu, milih Jazz atau milih ini terserah. Kalau menurut saya tolong bandingkan dari segi eksteriornya aja. Karena interiornya sama-sama. Nah, sekarang kita cek baris kedua. Seperti apa ini tadi posisi duduk saya. Untuk ukuran hatchback sisa teman-teman, lega. Ini walah sempit ini nek wong dur sundul lagi. Sundul. Sini nggak ada apa-apa. Kemudian masih ada power outlet juga 2, speaker sampai belakang of course. Dah gini doang. Jarak jauh bagaimana? Saya belum pernah merasakannya. Kemudian soal rebahannya ya cukup rebah, tetap bisa tidur nek saya. Bisa tidur di mobil apapun dimanapun. Kurang lebih seperti itu. Di belakang nggak ada apapun. Ini empuk. Tidak auto. Ada Twitter juga di sini guys. Nah, kita sambil ngomongin harga tapi di dalam mobil, karena kalau di luar sumuk. Nanti kita aja keluar untuk bahas mesinnya. Mobil ini tahun 2023 bekas, yang kami jual di harga 235 juta. Tapi memang ada harga yang lebih tinggi daripada itu, ada yang mungkin saja lebih rendah daripada itu, bergantung pada kondisi dan kilometer. Kilometernya tadi sudah saya sebutkan sekitar 33.000. Dan ingat, karena ini mobil Honda, nilai jual kembalinya termasuk kuat menurut saya, karena mobil ini dibeli beberapa waktu yang lalu dari kami itu di 250. Jadi selama dipakai sekian, ada 1 tahun lah ya, itu turun 15 juta. Lumayan kan? Kemudian soal servis, saya pikir gampang karena dealer Honda ada di mana-mana, itu ada record. Suku cadang juga banyak dan banyak bengkel umum yang paham tentang mesin ini. Jadi secara total biaya kepemilikan ini termasuk mobil yang masih rasional lah, nggak neko-neko, gampang dibina lah, kayak rumah tangga ya kan. Di balik kapnya ini teman-teman ada mesin 1,5 iVTEC tanpa turbo memang. Kalau tidak salah tenaga maksimalnya itu 121 PS di 6.600 RPM dan torsi maksimalnya di 143 di 4.000-an RPM. Gitu ya, mesin sejuta umat lah ya katanya ya, mesin sejuta umatnya Honda. Insya Allah terbukti tahan banting, irit, dan ya gampang diservis. Tapi sekali lagi ini bukan tentang mobil kebut-kebutan, tapi karena memang nggak bisa ngebut. Bayangin hanya 121 itu pun harus 6.000 RPM lebih. Makanya kalau cuma untuk menemani aktivitas harian dari rumah ke kantor, antar anak-anak sampai liburan keluar kota, harusnya sudah sangat cukup. Dan saat saya mengendarainya memang mungkin masih baru ya, setirnya ringan, suspensinya empuk. Saat dibawa agak kenceng tetap stabil, karena biar bagaimanapun ini kan semi sedan ya. Jadi simpulannya teman-teman, mobil hatchback City Hatchback RS ini bukan sekedar untuk show off, tapi lebih kepada kita yang tahu fungsi, kenyamanan, harga yang bisa dibilang bertahan, perawatan yang mudah, worry free kayak gitu. Jadi beberapa hal itulah yang menurut saya lebih penting ketimbang hanya sekedar tampil mencolok. Mobil yang cocok untuk teman-teman yang setiap hari nyetir sendiri, itu dimensinya simple, nggak terlalu gede.
Kemudian mobil irit dan gak rewel, jelas karena mobil baru. Kalau udah 20 tahun lebih ya sama aja. Kemudian suka desain yang elegan dan gak gampang ngebosenin, setidaknya up to 5 tahun bahkan lebih insya Allah. Kemudian ini cocok untuk dipakai jangka panjang. Itu aja. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian pernah atau sedang memakai City Car, kok City Car terus toh, City Hatchback RS, silahkan bantu tambah info yang kami sampaikan tadi di kolom komentar supaya teman-teman yang ingin beli mobil ini bisa terbantu. Terima kasih. Semoga tetap ada manfaatnya video ini, dan teman-teman yang ingin segera punya mobil bisa kami bantu di Berburu Mobil Impian atau Om Second. Berburu Mobil Impian untuk yang belum ada unitnya, jadi teman-teman bisa custom warnanya, transmisinya, kilometernya, segala macamnya. Tapi yang di Om Second itu yang untuk ready stock teman-teman. Untuk teman-teman yang worry, wah saya maunya ada mobilnya baru saya bayar. Nah, di Om Second itu ada IG-nya @omsecond.id. Mobil ini dijual di Om Second seharga 235 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.